Foodies yang lagi BM makanan Vietnam, sekarang tuh nggak usah lagi ya menghambur-hamburkan uang di restoran mahal. Cukup gas geng aja ke warung Chef Kim di Bintaro, Tangerang Selatan. Menunya super beragam loh guys, mulai dari bun bo, bun cha gyo thit ga, goi chuan, dan masih banyak lagi. Aduh, nyebutinnya aja agak susah ya. Ya udah sih, mending langsung kita makan aja yuk. Hai Foodies, sekarang aku lagi ada di dapur warung Chef Kim. Ini tempat makan khas Vietnam yang lagi banyak didatengin nih. Kue Kam. Baik, terima kasih. Sebentar, ternyata ini bisa bahasa Indonesia? Oh, saya udah cukup lama di Indonesia. Sudah cukup lama di Indonesia, wah senang banget. Jadi infonya Chef Kim ini asalnya langsung dari Vietnam, betul ya? Baik, Cuma udah lama di sini ya? Betul. Percaya dong kalau yang masak aja udah berasal dari Vietnam langsung ya kan? So pasti rasanya benar-benar otentik punya. Apalagi nih udah pengalaman jadi chef selama belasan tahun. Wah, merem aja kayaknya resep dari Chef Kim ini jaminan endul serendul ya. Wah, kayaknya Septa excited banget nih pengen makan bun bo. Emang sih ya, buntut sapi yang dimasak dengan terasi Vietnam yang cenderung gurih asam dipastikan bikin lidah langsung bergoyang. Kita punya bumbu khas dari Vietnam, namanya bun terasi Vietnam. Oh, terasi Vietnam. Nah, kalau bedanya sama terasi Indonesia itu apa, Chef? Sebenarnya dia agak apa ya? Nggak mirip-mirip lah. Mirip-mirip? 90% 90% sama mirip. Indonesia. Tapi punya Vietnam itu baunya khas lebih. Oh iya agak sih. belacan dikit. Agak ada benar. Malaysia. Agak Malaysia dikit. Wah, ternyata di Vietnam ada terasi juga ya Foodies. Coba-coba nanti kita buktikan ya, apakah akan menyaingi keendulan terasi lokal? Sudah berjualan sekitar 2 tahunan, warung Chef Kim ini tuh menyediakan menu-menu yang makin beragam loh Foodies. Ada sekitar 20 menu yang bisa dipilih. Camilan ada, makanan berat juga tersedia komplit, hingga minuman khas Vietnam pun juga available. Berhubung udah direbus selama 17 jam, jadi proses masaknya cukup 5 menitan aja. Pokoknya nih kalau terasinya udah tercampur rata, artinya bisa langsung diangkat. Oh, ini udah jadi. Jadi panasinnya nggak nyampe 5 menit sebenarnya ya. Lumayan panas. Ya. Panas jadinya tuh Chef ya. Kita langsung ke sana ya Chef ya. Baik, silakan. Oke, yuk Foodies. Konsepnya memang warung biasa, tapi soal rasa beneran bisa bersaing dengan resto-resto mahal. Apalagi soal harga, bisa banget nih diadu. Di warung Chef Kim modal 25 ribuan nih Foodies, kita udah kenyang. Jadi cheers yuk, mari buat kamu pecinta makanan Vietnam atau baru kepengen coba nih, ya udah langsung mampir aja. Jadwal bukanya setiap hari ya, dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Langsung masukin, mumpung masih panas. Sudah. Dilanjut dengan kondimennya. Tapi ngomong-ngomong Foodies ya, ini satu porsinya besar banget. Jadi kalau kamu yang belum makan, pas banget kesini ya. Apalagi bukanya itu kalau nggak salah dari jam 8 pagi. Bisa dari sarapan sampai malam ada di sini Foodies ya. Ini segar banget Foodies. Oke, kita langsung makan Foodies. Ini empuk banget pasti ya. Gimana nih motongnya ya? Oke. Nih, buntutnya ya. Bentar. Enak banget, empuk banget. Dan tadi dari si kuah kalunya itu ada sih khas terasi. Tadi nama terasinya aku lupa namanya ya. Jadi agak apa ya, seger tapi wangi terasi gitu. Ini enak banget sih Foodies ya. Septa aja sampai keringetan tuh Foodies. Rasa terasi yang asin-asin gurih dan sedikit asam semua jadi satu dan ini menjadi perpaduan yang kompak. Apalagi udah tercampur dengan kuah kaldu sapi yang seger, mantap punya. Aduh, makin jadi deh nih. Approve yes. Foodies, jadi perpaduan antara kaldu sapi dan juga terasi itu kayak apa ya? Tadi Chef bilang seperti terasi Medan ya. Jadi kayak seger, ya unik gitu sih sebenarnya ya. Apalagi ditambah dengan ini nih, dipanaskan dengan atau penyajian dengan clay pot. Jadi unik banget kan. Oke, di sini Septa juga pengen cobain ini nih Foodies ya. Ini sifonya sendiri gimana?
Tuh, nih, kalau pho sendiri itu macam-macam foodies. Ada memang yang pernah aku makan itu agak sedikit lebar. Kalau ini tadi kata chefnya itu sekitar 3 mili foodies. Jadi cenderung lebih tipis. Teksturnya lembut. Dan informasinya tadi foodies, kalau semua ingredients atau bahan-bahannya ini diimport langsung dari Vietnam. Jadi ini bener-bener otentik, wajib banget datang ke sini foodies ya. Teksturnya lebih lembut dari mie pada umumnya. Asli jadi support system banget yang menjadikan Bun Bo ini makin andul dan mengenyangkan. Nah, kalau foodies belum pernah makan khas Vietnam, jadi kan kalau Thailand itu kan cenderung lebih asam ya. Mungkin bisa dibilang kaldunya itu 85% asam. Nah, kalau Vietnam sendiri itu gurih sama asamnya tuh kayak ya balance lah ya. Jadi nggak terlalu asam, apalagi buat foodies yang suka masalah atau problem sama lambung, ini aman banget karena nggak terlalu asam. Enak banget foodies. Terbaik ya Septa, ternyata makanan khas Vietnam itu juga masuk loh foodies di lidah warga plus 62 kayak kita-kita. Asam seger yang pas alias nggak lebay. Buntut sapi dan tenderloinnya juga klop banget pas masuk mulut. Lazis. Oke deh, sekarang kita cobain dong tuh Bun Chow Gyo Thit Ga dengan topping ayam panggang yang lazis banget kayaknya. Sikat. Nah, sekarang kita langsung aja cobain si ayam panggangnya nih foodies ya. Untuk ayam panggang sendiri, ini kayaknya juga udah direndam dengan bumbu khusus. Jadi ada gurih dan juga ada sedikit manisnya juga foodies ya. Ini campur seger, kemudian juga asam gitu. Terus kemudian juga ada ini nih yang tadi ya. Ada lumpia gorengnya sendiri. Ditambah kalau makanan Vietnam itu kan memang lebih cenderung kayaknya sayur-sayurnya tuh masih seger kayak gini foodies ya. Tuh, lihat deh. Langsung aja foodies ya. Nih, kita makan lagi foodies. Wadidaw, sampai ngiler nggak sih ngeliatin Septa makan? Beneran julid nih ya, alias juara di lidah. Cus, mari kue yang juga kepo nih pengen cobain, boleh ditunggu ya, langsung mampir aja ke sini ke warung Chef Kim yang ada di Komplek Villa Bintaro Indah, Tangerang Selatan. Jaminan gak bakal nyesel, yang ada mah malah pengen nambah kayaknya. Makan receh, menurut receh, tapi rasanya enggak recehan. Kita makan lagi foodies.